Kamu kenapa baru datang, sayang? Biasa sayang. Aku harus antar istriku bertemu dengan teman-temannya. Biar dia nggak curiga. Oh, jadi kamu lebih sayang sama istri kamu. Terus ngapain kamu kesini? Karena aku cinta banget sama kamu sayang. Kamu tuh emang paling bisa ya bikin aku senang. Sayang, kamu kenapa? Dina. Kenapa dengan Dina? Masalah dengan Dina akan semakin rumit, sayang. Untuk sementara waktu ini, akan sulit untuk menguasai semua hartanya dia. Ceritain sama aku. Apa yang terjadi sayang? Kamu tahu, detik demi detik saya memperhatikan semua gerak-geriknya Dina. Yang seluruh badannya sudah dibasahi dengan bensin. Padahal korek api sudah di tangannya. Sebentar lagi, korek itu sudah membakar seluruh tubuhnya. Kamu tahu apa? Aryo yang merasa sok pahlawan. Dia ambil korek itu dari tangan dia. Padahal sudah selangkah lagi. Selangkah lagi sayang. Saya melihat Dina mati terbakar. Padahal Dina menyangka kalau itu cuma pura-pura. Ini semua gara-gara Aryo. Sayang, sebenarnya aku udah gak sabar untuk menyingkirkan Dina dari hidup ini. Supaya aku bisa menguasai semua harta warisan dia. Tapi rasanya untuk saat ini akan sulit. Karena ada Aryo penghalang. Sayang, kamu harus cepat bertindak. Aku butuh uang itu untuk bisnis aku, sayang. Kamu gak usah khawatir, sayang. Mungkin kali ini aku gagal untuk menyingkirkannya. Tapi, lambat laun, aku akan menyingkirkan Dina dari hidup aku. Supaya aku bisa menguasai semua harta warisannya. Kamu memang pintar, sayang. Aku makin sayang sama kamu. Bisa aja kamu. Papa! Pa! Papa! Aryo! Ngapain kamu teriak-teriak cari papa? Hah? Papa mana, Ma? Aryo mau ketemu sama Papa. Aryo mau ngomong sama Papa. Ada apa? Soraya udah datang ke kantor Aryo, Ma. Dan dia kasih Aryo surat persetujuan. Dia ngizinin Aryo untuk menikah lagi sama Dina. Nggak cerai sih memang. Tapi Papa sudah hancurin semuanya, Ma. Jadi Soraya? Enggak. Belum. Masalahnya Papa robek surat itu. Dan Papa nggak puas hanya di situ aja, Ma. Dia juga sudah menghina Dina. Dina nyaris gara-gara Papa. Apa? Iya. Dina siram dirinya pakai bensin, Ma. Coba kalau Aryo nggak selamatin Dina. Papa bisa masuk penjara. Astagfirullahaladzim. Benar apa kata kamu? Hah? Sekarang apa yang kamu inginkan dari papa? Aryo mau Soraya tanda tangani surat cerai itu, Ma. Kalau Soraya sampai nggak tanda tangani surat cerai itu, Aryo bakal ngelakuin sesuatu yang bakal buat Papa menyesal. Aryo! Kamu kurang ajar! Berani-beraninya kamu mengancam papa kamu ya? Sekarang keluar! Ma! Pergi! Ma! Pergi keluar! Kamu benar-benar anak durhaka. Orang tua kamu ancam. Hah? Pergi kamu, pergi! Enggak, Ma. Aryo nggak akan pergi sebelum Aryo ketemu Papa. Aryo perlu Papa untuk bujuk Soraya tanda tangani surat cerai, Ma. Kamu gak ingat sama Rara ya? Apa yang akan dikatakan sama Rara?
Aryo! Tega kamu ya, tega! Ya, kamu hanya mementingkan diri kamu sendiri. Ma, Rara sakit dan tersakiti bukan karena Aryo, Ma. Karena egoisnya Mama sama Papa maksa Aryo nikah sama Soraya, Ma. Iya, karena itu. Ma, kalau soal Rara, Mama nggak usah khawatir. Aryo akan tanggung jawab penuh untuk mengurus Rara. Tapi biar bagaimanapun, Aryo harus menikah sama Dina, Ma. Dina kebahagiaan Aryo. Dan Aryo mau Mama sama Papa bujuk Soraya untuk tanda tangani surat cerai itu aja, Ma. Enggak! Pergi kamu! Pergi! Ma! Ma! Mama! Ma, buka pintunya, Ma! Ma! Kenapa semuanya harus jadi seperti ini? Ini semua gara-gara Soraya. Anak-anak, ada yang mau hadiah nggak? Ibu mau kasih hadiah untuk murid yang nilainya paling tinggi di kelas ini. Ayo tepuk tangan. Ada yang mau nggak? Oke, tenang semuanya ya. Ibu bakalan umumin siapa yang bakalan dapat hadiah. Nilai yang paling tinggi di kelas ini Rara. Ayo Rara, maju ke depan sayang. Kamu dipanggil. Rara, ini hadiah buat kamu Rara. Tepuk tangan anak-anak. Rara, selamat ya. Orang tua kamu pasti bangga karena punya anak yang pintar dan mempunyai nilai paling tinggi di kelas ini. Enggak, mereka enggak bangga sama aku. Aku itu bukan anak yang baik. Ini semua gara-gara aku, makanya mereka jadi pisah. Rara? Rara! Udah anak-anak, sekarang tenang ya. Ayo sekarang kalian duduk. Astagfirullahaladzim. Kasihan Rara. Rara mana sih? Rara! Rara? Kamu ngapain nyari aku? Kamu itu peringkat 1. Kamu bukannya seneng, malah nangis. Aku nih, kalau dapat peringkat 1, aku bakalan lari-lari, lompat-lompat, joget-joget. Aku mau tanya, kalau bagi rapot, kamu ditanyain nggak sama orang tua kamu? Ya, ditanyain sih, Kak. Cuman kan aku nggak pernah dapet peringkat 1. Ya jadinya aku selalu diomelin. Kayak gini nih, Kak. Yudi, kamu kenapa nggak pernah dapet peringkat 1? Lihat tuh, Rara. Oh, sering dapet peringkat 1. Mama tuh maunya kamu dapet peringkat 1. Mama nggak mau kamu dapet peringkat 2 atau 3. Nanti papa aku, tuh kan, kamu aja ditanyain. Iya sih, Ra. Cuman kan aku ujung-ujungnya diomelin juga.
Aku nggak peduli. Yang penting aku dimarahin aja. Daripada orang tua aku nggak inget sama sekali kalau hari ini. Dulu, mama tuh selalu bantuin aku. Buat aku ranking 1. Terus mama doain aku. Tapi sekarang nggak ada yang ingat. Mama lupa juga. Udah dong, Ra. Kamu jangan nangis terus. Kalau aku dapet nilai bagus biasanya, aku tuh dikasih coklat sama papa. Terus mama ngasih aku kue kesukaan aku. Tapi sekarang satu pun gak ada yang peduli. Makanya aku tuh sedih banget, Yud. Udah, Ra. Kamu tenang aja. Nanti orang tua kamu juga tahu kamu dikasih coklat, kue, atau apapun yang kamu mau. Orang tua aku gak bakal peduli sama aku. Kapan coba orang tua aku tuh peduli lagi sama aku? Ya nggak tahu sih, Kak. Kamu sabar aja. Yang penting kamu terus belajar. Pertahanin nilai kamu. Nanti kamu tinggal tagih aja deh coklat sama kuenya. Nanti kan kamu dikasih sekaligus yang banyak banget. Nanti kalau orang tua kamu udah baikan, jangan lupain aku ya. Iya, aku janji. Aku mana mungkin bisa lupain kamu. Aduh, sakit gak? Sakit gak? Nanti aku balas ya. Awas lo. Aku balas ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Papa. Pak, Papa kenapa? Nggak apa-apa, Pak. Mungkin kecapean jalan. Tapi Papa kelihatannya lemas. Duduk ya, Pak. Lebih baik Papa istirahat aja dulu. Rara mana, Ma? Rara lagi main sama Yudi di kamar. Ma? Mama kenapa? Kok kayaknya Mama sedih? Ada yang dipikirin ya? Tadi Aryo datang ke sini. Ngapain Aryo kesini? Katanya si Aryo mau ketemu Papa. Katanya Papa yang menyebabkan Dina mau bunuh diri. Kurang ajar. Dia sudah berani nantang Papa. Lagian ngapain Mama biarkan Aryo masuk ke rumah sini? Kalau dia nanti datang ke sini dan Mama membiarkan dia masuk ke sini, lebih baik Papa yang pergi dari rumah ini. Papa jangan begitu, Pak. Mama tahu, hari ini Aryo hampir saja pukul Papa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ma, Soraya saksinya. Papa sekarang sudah menganggap Aryo sudah mati. Astagfirullahaladzim. Papa gak bakal kesini lagi. Enggak, sayang. Enggak. Sayang. Lara, jangan nangis, sayang. Sayang, tenang dulu ya. Mama janji. Nanti Mama bakalan bawa Papa kamu ke sini ya. Aku kangen Papa, Ma. Sayang. Ya Allah. Rara, sayang, berhenti.
nangis ya. Yudi, tolong Yudi. Tolong suruh dokter Irfan datang ke sini ya. Tolong bilang sama om kamu ya. Iya tante. Cepet Yudi. Ayo bawa apa? Rara sore bawa ke kamar ya. Pelan-pelan. Papa secepatnya telepon Aryo, Pak. Enggak, Papa nggak akan telepon Aryo. Aryo nggak pantas lagi tinggal di rumah ini. Aryo tidak pantas jadi ayahnya Rara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter. Tolong suruh saya, dokter. Pasti, Pak. Rara. Kira-kira kenapa Rara bisa seperti ini? Kayaknya Rara dengar sesuatu yang ngagetin, Dok. Dok, tolong Rara, Dok. Saya mohon. Kenapa ruangannya keras sekali ya, Bu? Dokter, kami belum bayar listrik. Karena telat bayar. Alhamdulillah. Oh. Ya, Rodik, ada apa? Enggak apa-apa. Aku cuma mau nanya, kamu sejak kapan ninggalin rumah? Udah agak lama, kenapa? Enggak, soalnya kemarin mama itu datang ke rumah aku. Terus dia cerita kalau kamu tuh udah ninggalin rumah lama. Mama ke rumah kamu, mau ngapain dia? Ya minta uang lah. Terus kamu kasih? Ya enggak lah. Tapi kenapa kamu gak ngirimin duit aja sih ke mereka? Biarin aja. Biar mereka itu mikir, Mas cuman pengen bahagia kok. Mas cuman pengen Soraya tanda tangani surat cerai. Setelah itu, Mas juga akan kirim lagi uang ke mereka. Mas heran, kenapa sih? Mereka itu pengen banget hidup Mas tuh hancur. Gini Dedek, kalau kamu adik Mas, harusnya kamu itu mau bantu Mas. Coba bujuk mereka, atau bujuk Soraya deh sekalian. Biar dia tanda tangani surat cerai itu. Oh gitu. Gini loh ya Mas ya, aku kasih tahu sama kamu. Aku sih nggak peduli ya, hidup kamu tuh mau kayak gimana, apapun yang kamu ambil terserah dia yang terbaik buat kamu. Tapi tolong dong, kamu kasih uang ke mereka. Jangan sampai mereka tuh datang ke sini ke rumah aku minta-minta. Maksud kamu? Ya iyalah. Sekarang kalau misalkan mama sama papa datang ke rumah aku, sering-sering datang ke rumah aku, terus mertua aku tahu kalau mereka tuh sering datang ke sini dan minta uang, aku bisa dipandang apa coba sama mertua aku, Mas? Aku nggak mau ya kehilangan suami aku yang sayang sama aku. Terus sekarang suami aku mapan sayang sama aku nggak mau kehilangan itu semua. Ngerti kamu? Halo? Halo Alia? Kurang ajar ini anak. Nggak pernah nelpon, sekali-kalinya nelpon kakaknya. Main marah-marah aja sambil matiin telepon gitu aja. Bu Soraya, ini obat untuk Rara. Tolong diberikan sesuai resep. Dan Ibu Soraya nggak perlu membayar ini. Masya Allah, Dok. Dok, kita nggak bisa terima terus kebaikan kayak gini. Kemarin dokter udah kirim obat-obatan buat Rara. Kita juga belum bayar. Iya dokter, kami sekeluarga sudah banyak berutang budi sama dokter. Nggak apa-apa, Bu. Yang terpenting sekarang adalah kesehatannya Rara. Saya cuma mohon, tolong jaga Rara. Jangan sampai stres. Iya, Dok.
Dokter, bagaimana saya membalas kebaikan dokter? Terima kasih, Pak. Ini sudah kewajiban saya sebagai seorang dokter yang mengobati pasiennya. Pak, pelan-pelan. Om, Rara mau tanya, apa sebentar lagi Rara meninggal? Rara, Rara nggak boleh ngomong kayak gitu sayang. Udah Om, bilang aja. Bilang kalau Rara sebentar lagi udah mau meninggal. Nah, kamu gak boleh ngomong sembarangan. Kamu ini cuma sakit biasa aja. Istirahat sebentar, pasti langsung sembuh. Kamu gak boleh mikir macam-macam. Pikirin aja yang senang-senang. Main sama teman-teman kamu. Tapi ini kau udah sembuh. Sekarang kamu harus istirahat. Ayo tidur. Ya, Saya permisi. Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku penasaran gimana sebenarnya keadaan Rara. Aku harus tanya sama dokter Irfan. Kenapa ruangannya panas sekali ya, Bu? Dokter, kami belum bayar listrik. Karena telat bayar. Om, Rara mau tanya, apa sebentar lagi Rara meninggal? Om Irfan. Om, apa benar Rara bakal meninggal, Om? Om Irfan gak jawab aku, tapi dia malah sedih dan diam. Apa itu tandanya Rara emang beneran mau meninggal? Om, bener Om, Rara bakal meninggal. Jawab Om. Kamu mau pulang sama Om sekarang? Enggak Om, aku mau nemenin Rara dulu. Kalau begitu Om, pulang duluan ya. Ya Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan Rara, aku harus nemenin Rara.
Raranya lagi tidur. Kasihan dia. Biar aja deh dia istirahat dulu. Jadi Ra, kamu udah bangun. Sini, duduk dekat aku. Ra, kamu ngapain sih nanya-nanya soal meninggal ke Om Irfan? Karena aku udah tahu kalau aku itu udah mau meninggal. Siapa yang bilang itu kan sama kamu? Gak ada yang ngomong. Tapi aku tahu kalau aku itu udah mau meninggal. Dara, kamu itu gak bakal meninggal. Kamu cuma sakit biasa, Kak. Mungkin karena kamu mikir pertengkaran papa dan mama kamu, jadi kamu kurang tidur dan akhirnya sakit. Enggak, aku emang udah mau meninggal, Yudi. Enggak. Sekarang aku juga sakit. Gara-gara mama dan mamanya bertengkar. Jadinya dia kalau siang ngelamun terus kayak kamu mikirin papa dan mamanya. Kalau malam dia nangis, nggak tidur. Dan akhirnya dia sakit. Tapi dia nggak meninggal, Kak. Terus orang tuanya balikan? Enggak. Kayaknya orang tua aku juga gak bakalan balikan lagi. Soalnya papa dan mama itu udah gak saling sayang. Kamu tahu dari mana kalau papa dan mama kamu gak balikan lagi, Kak? Aku dengar Mama dan Opa bilang kalau papa udah mau pisah sama mama. Jadi, ini buat kamu. Kenapa, Kak? Kok dikasih ke aku? Karena sebentar lagi aku udah pergi. Aku gak mau itu sendirian kayak mama. Jadi aku mau kamu jaga dia ya. Kamu ajak main dia. Biar dia juga gak kesepian. Soalnya aku udah gak lama lagi, Yudi. Boneka ini hanya bisa dititip ke kamu. Kamu itu sahabat aku. Dan kau panggil secepat itu. Aku belum siap, ya Allah. Aku gak sanggup menghadapinya. Tolong berilah mukjizat untuk anakku, ya Allah. Sembuhkan dia. Aku masih ingin melihat dia tumbuh dewasa kelak. Mungkin rumahnya ini ya. Kita tambah tadi, rumahnya besar sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Maaf Pak, katanya di rumah ini butuh tenaga kerja ya? Sebentar ya, Bu. Saya telepon bos saya dulu ya.
Ya. Nyonya, ini ada ibu-ibu nanyain pekerjaan. Ini gimana? Saya suruh masuk atau gimana Nyonya? Ya udah, kamu antar dia masuk ya. Baik Nyonya. Oke. Mari Bu. Bentar Bu ya. Ayo Bu, ikut saya. Permisi, Nyonya. Nyonya. Permisi Nyonya. Ngapain kamu? Teriak-teriak dalam rumah. Keponakan saya lagi tidur. Dengar suara kamu nanti bangun lagi mereka. Maaf Nyonya. Ini ibu-ibu yang saya bilang tadi Nyonya. Oh. Yaudah kamu, sana ke depan lagi. Saya permisi Nyonya. Rumah ini benar-benar mewah. Wah, asingnya saja sebanyak ini. Pantesan dingin banget begitu masuk ke sini. Mama, kok nggak bisa nyala sih? Aku jadi ingat Rara yang selalu kepanasan di rumah. Karena kami nggak sanggup bayar listrik. Bu, bengong aja. Maaf. Ibu mau kerja di rumah saya? Tahu dari mana? Tahu dari teman saya, Bu. Temen. Temen yang mana? Ya, maksudnya teman saya tuh punya bos. Bosnya bilang kalau di sini butuh pekerjaan dan bosnya itu katanya temannya ibu. Teman saya. Ya. Teman saya yang mana kasih tahu kamu? Saya juga nggak kenal, Bu. Udahlah terserah. Teman saya kan banyak. Enggak. Ibu kan ini udah tua ya Bu ya. Ibu yakin mau kerja di rumah saya? Ibu lihat nih. Rumah saya ini besar banget nih. Ibu mampu bersihin rumah saya? Insya Allah, Bu. Walaupun umur saya sudah tua, tapi saya biasa kerja keras, Bu. Kebetulan saya butuh pekerjaan. Keluarga saya sedang butuh biaya, Bu. Sedang butuh uang. Ya udah terserah. Kalau ibu yakin dan ibu sanggup bersihin rumah saya, ya udah. Tapi dengan satu syarat. Saya mau lihat cara kerja ini bersih apa enggak. Baru saya gaji ibu. Gimana? Baik, Bu, baik. Terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu berkenan dengan tenaga kerja saya. Loh, kok bengong aja Bu? Alat-alatnya di belakang semua, ya. Ibu cari, terus ibu mulai bersihin, oke? Ya, maaf Bu. Ini di sana-sana Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Bu Soraya? Ada apa Bu? Apa Rara sakit lagi? Enggak, alhamdulillah. Rara baik-baik aja kok, Dok. Silakan duduk. Ada apa Bu? Sebenarnya saya... Ibu Soraya bisa menceritakan apapun kepada saya. Saya mau minta tolong, Dok. Minta tolong? Apa Bu? Saya butuh kerjaan untuk beli obat Rara dan kebutuhan sehari-hari. Apa di sini ada lowongan pekerjaan buat saya? Kerja apa aja, saya siap kok, Dok. Pendidikan terakhir Ibu apa? Saya lulusan SMA, Dok.
Waktu kuliah saya putus di tengah jalan. Di rumah sakit ini minimal yang dipekerjakan lulusan keperawatan dan kedokteran atau setara dengan itu, Bu Soraya. Jadi saya minta maaf, sepertinya untuk hal ini saya belum bisa membantu. Tapi dok, Maaf, Bu. nggak apa-apa kok. Terima kasih sebelumnya. Kalau gitu saya permisi dulu, maaf udah ganggu waktunya dok. Assalamualaikum. Bu Soraya? Tunggu. Maaf, Bu. Rara pernah cerita sama saya kalau ibu jago sekali masak, itu benar. Gimana kalau ibu masak di kantin rumah sakit ini? Pasien pasti senang dengan masakan yang enak-enak. Apalagi ibu jago masak kan? Dan kalau pasien saya nggak rumit kok, Bu. Masakannya cuma bubur atau sayuran. Saya juga mau cicipin masakan dari Ibu. Gimana, Bu? Ibu mau masak di kantin rumah sakit ini? Iya, saya mau. Mulai besok, Ibu bisa langsung kerja di kantin rumah sakit ini. Masya Allah. Makasih dok. Loh, ini kok persis baju Aryo? Iya, Aryo juga punya baju kayak begini. Aryo, aku sangat merindukan saat-saat anakku masih kecil dulu. Berapa harga ini bajunya? Kamu 1 tahun kerja di sini, nggak akan mampu kamu gantiin baju saya. Maaf, Bu. Nggak sengaja. Apa kamu bilang? Kamu ngomong maaf. 1000 kali kamu ngomong maaf. Kamu nggak akan mungkin gantiin baju saya. Saya minta kamu keluar dari rumah saya. Karena saya nggak mau pembantu nggak ada guna kayak kamu. Keluar! Saya nggak mau punya pembantu nggak guna kayak kamu. Keluar dari rumah saya. Maaf, Bu. Enggak. Saya
saya nggak mau ya. Kamu kerja udah nggak becus kayak begini. Maaf, Bu. Maaf. Dasar orang tua nggak guna. Maaf, Bu. Saya nggak sengaja. Gak sengaja. Saya minta kamu keluar dari rumah saya. Minta pekerjaan enak banget. Totonya udah bikin masalah di rumah saya. Keluar. Ayo keluar. Keluar. Keluar dari rumah saya. Saya nggak mau ada kamu di sini. Tante, ada apa ini? Ya ampun. Dina. Kalian berdua udah bangun. Gimana tidurnya? Nyenyak? Nyenyak, Tante. Bagus deh. Aryo, ngapain dia di sini? Masya Allah, itu benar-benar anakku. Tante, siapa itu? Oh, dia itu bukan siapa-siapa. Tadi dia datang ke sini minta kerjaan sama tante. Udah bikin masalah aja. Bikin masalah? Emangnya kenapa? Iya, belum apa-apa dia udah ngerusakin baju kesayangan tante sampai bolong. Ya udah tante usir aja. Ampun, kok bisa sih, Tante? Ya nggak ngerti. Tak becus kerjanya. Udah tua sih. Siapa ibu ini? Kenapa perasaanku mengatakan aku seperti mengenalnya? Gimana? Aryo datang ke sini. Apa yang harus aku lakukan? Itu kan mamanya Mas Aryo. Dasar gak ada sopan santunnya, bukan bilang makasih kayak atau apa, main pergi aja. Berarti keluarga Mas Aryo udah mulai kekurangan uang. Sampai ibunya mau kerja jadi pembantu. Ini bisa aku jadikan senjata untuk mendesak Soraya untuk menandatangani surat persetujuan itu. Dan Mas Aryo akan menjadi milikku selamanya. Dina, kamu kenapa ketawa-ketawa sendiri? Nggak apa, Tante, nggak ada apa-apa kok. Sayang, aku mau ngambil jas aku dulu di atas. Iya sayang. Itu si Aryo kenapa ya? Kok kelihatannya gelisah banget? Mama kok lama banget sih bawa makanannya? Aku kan udah lapar.
Ra, kita makan berdua yuk. Soalnya makanan aku banyak banget. Aku nggak bakal habis, Ra. Nggak usah, kamu makanannya sendiri. Mama aku udah janji mau bawain bekal buat aku. Kayaknya mama kamu nggak bakal datang deh, Ra. Soalnya ini udah siang banget. Kamu makan bareng aku aja ya. Nih, aku ada ikan sama tempe. Enggak, mamaku pasti datang. Mama tuh nggak pernah lupa. Mama juga tahu kalau aku tuh lapar. Ya udah deh, aku makannya nanti aja. Nunggu makanan kamu datang. Aku bilang, kamu tuh makan aja. Gak usah nunggu-nungguin aku. Tapi aku maunya makan bareng kamu, Ra. Benar kata Dokter Irfan. Masakan ini enak sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, masakannya enak sekali. Selamat ya Ibu. Ibu diterima kerja di kantin rumah sakit ini. Terima kasih, Pak. Selamat ya Ibu Soraya. Makasih ya, Pak. Selamat ya Bu Soraya. Makasih ya, Dokter Irfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, kenalin. Ini koki baru di rumah sakit ini. Namanya Soraya. Soraya, Bu. Manajemen rumah sakit juga udah suka masakannya. Enak, Mah. Oh gitu? Bu Soraya, ini mama saya. Kebetulan kepala penanggung jawab di kantin ini. Selamat bergabung, Soraya. Terima kasih banyak. Mohon bantuannya ya sama dukungannya. Bu Soraya, kalau ada apa-apa, minta tolong aja sama mama saya. Jangan sungkan, apalagi takut mama saya nggak galak. Karena mama saya ini adalah mama terbaik di dunia ini. Ngomongnya apaan sih? Kok, Mah, minta tolong ya, Mah. Dibimbing Ibu Soraya supaya awet kerja di sini. Iya, pasti. Ini anak saya nih mau suka lebih, Soraya. Udah, maklumin ya. Oh iya, Mama kan tadi udah siapin bekal nih buat Irfan, tapi nggak apa-apa. Cep. Coba bawa makanan yang tadi saya bikin. Oh iya, bentar ya Bu. Jadi kebetulan ada Soraya di sini. Soraya bisa nyicipin hasil masakan yang disukain oleh pelanggan di kantin ini. Ya? Permisi. Ya, makasih Cep. Makasih, Cep. Ini buat saya. Iya, ini masakan ibu sendiri loh. Ya, cobain. Makasih banyak, Bu. Makasih juga saya udah boleh gabung di sini. Makasih ya, Dokter Irfan. Sama-sama. Ya udah kalau gitu, maaf sekali, saya buru-buru. Saya pamit ya, insya Allah sampai ketemu besok. Oh gitu, iya deh. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Van, kamu nunggu di mana sih? Di jalan. Di jalan, maksudnya orang ngelamar, apa kenalan kamu atau temen kamu gitu? Irfan ngurus anaknya semenjak anaknya dari baru lahir gitu, Mah. Oh, Ara, ayo kita makan. Ini makanannya enak banget. Lagian waktu istirahat bentar lagi selesai. Nanti kita nggak bisa makan deh. Nggak usah. Lagian kan ini makanan kamu. Yang seharusnya makan tuh kamu, bukan aku. Lagian kamu nggak bosan apa? Makanannya nasi, ikan, tempe. Tiap hari makannya itu mulu. Mama aku pasti sebentar lagi bakalan datang bawain makanan yang enak banget. Mama pasti nggak bakal lupa sama aku. Kalau dia itu janji mau bawain makanan buat aku. Mama tuh selalu ada untuk aku. Yaudah deh, Ra, aku makan dulu. Padahal tempe sama ikannya enak banget. Wah, lapar banget. Tapi bukannya aku nggak mau makan makanan Yuti. Tapi aku pengen.
makanan dari mama. Mama kenapa sih? Sampai sekarang belum datang juga. Aku kan malu sama Yudi. Aku nggak mau kelihatan kelaparan di depan Yudi. Bawa makanan ini, kasihan Rara pasti lapar banget. Dah, ambil masuk. Enggak, waktu istirahatnya udah selesai. Ayo masuk. Nanti aku nyusul ya. Kamu duluan aja, kamu duluan. Udah, tapi jangan lama-lama ya. Nanti telat loh. Iya, ya udah buruan. Nanti aku nyusul, oke? Astagfirullahaladzim. Aku harus cepet-cepet pulang ke rumah. Mudah-mudahan masih ada makanan yang tersisa di rumah. Di batas keraguan tersimpan keyakinan ketulusan cintaku. Ku ingin kepastian, sungguh adanya Aku sangat lapar. Terpaksa aku makan burger yang udah dibuang. Mengapa kau tak mengerti halusnya perasaanku? Kau goreskan keraguan, namun ku Maafin Rara, Ma. Rara sangat lapar. Mama lama sekali datangnya. Haruskah ku pergi darimu? Haruskah Ya Allah, alhamdulillah. Mengapa kau tak mengerti halusnya perasaanku? Kau goreskan Ya Allah, sampai segitu nasibku. Dikasihani sama orang-orang. Astagfirullahaladzim.
Saya, maaf, maaf. Enggak. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu kalau Arya ada di situ. Tante tenang aja ya. Aku kesini nggak mau ngapa-ngapain kok. Sebenarnya Allah, aku hanya mau kerja. Aku butuh uang untuk keluarga. Aku nggak tahu kalau Arya udah di rumah kamu. Kita bicara di ruang depan yuk. Ayo, tante nggak mau takut. Sebaiknya kamu pergi dari rumah. Memangnya kenapa? Tante takut. Aku bilang ke Om kalau Tante ke rumah aku dan mau kerja sebagai pembantu. Aku mohon, kamu jangan bilang siapa-siapa. Dan kamu harus janji, jangan sampai papahnya Aryo tahu. Kalau papahnya Aryo tahu, dia bisa marah besar. Boleh aja. Tapi aku mau tanya satu hal sama Tante. Tanya apa? Apa benar Tante ke rumah aku yang bekerja? Atau hanya ingin bertemu sama Mas Aryo? Tante jawab aja, aku nggak apa-apa kok. Saya datang ke sana benar-benar mau kerja. Dan saya nggak tahu kalau itu rumah kamu. Tante jangan bohong sama aku. Aku tahu Tante itu lagi butuh uang. Dan Tante ke rumah aku meminta uang sama Mas Aryo. Iya kan Tante? Kamu ini mengada-ngada. Tante jujur aja sama aku. Aku nggak apa-apa kalau Mas Aryo bantu keluarga ini. Aku beneran nggak apa-apa. Jangan khawatir Tante. Tenang aja. Rahasia Tante aman sama aku. Dan aku kesini mau bantuin Tante. Ini Tante, silakan ambil dan simpan uang ini. Apa itu? Ini tanda sayang aku dan Mas Aryo untuk Tante dan keluarga ini. Diambil ya Tante. Dina ini kelihatannya anak baik. Apa selama ini aku salah menilai dia? Tante tenang aja. Rahasia Tante aman kok sama aku. Dan kalau butuh apa-apa, Tante ngomong ke aku. Dan aku akan sampaikan kepada Mas Aryo. Ya. Papa, ya Allah. Ya Allah, Papa nggak kenapa-napa kan? Ya Allah, ayo Pak. Ya Allah. Ayo Pak, tahan Pak. Ya Allah. Papa tidur aja dulu ya, biar enakan. Mama ambil air minum dulu ya. Papa coba atur nafas pelan-pelan. Pelan-pelan nafasnya, Pak. Ini Pak. Ambil minum Pak. Mendingan kamu keluar dari sini. Keberadaan kamu di sini cuma bikin kacau, tau nggak? Oke. Udah enakan, Pak? Iya, Papa udah nggak apa-apa, Soraya. Ra!
Rara! Rara mana sih? Tadi di kantin nggak ada. Di sini juga nggak ada. Rara! Rara! Bangun! Rara! Tolong! Tolong! Tolongin kakak pingsan! Kakak! Kakak bangun! Aku telepon mamanya Rara aja ya. Ya. Ya, aku nggak bisa dihubungin. Kakak! Om Mario. Iya, aku harus telepon Om Mario. Loh, ini kan HP-nya Mas Aryo. Kan bisa ke bawah aku sih? Siapa nih? Halo? Aku mau kasih tahu Rara pingsan di sekolah. Apa? Rara pingsan di sekolah? Oh, oke. Tante akan kirim ambulans sekarang. Oh, makasih ya Tante. Ini kesempatan aku untuk mengambil hati Mas Aryo. Aku harus segera ke sekolah Rara dan kirim ambulans. Dengan menolong Rara seperti ini, pasti bikin hati Mas Aryo luluh dan makin cinta sama aku. Minta tanda tangannya, Bu. Oh, iya, Pak. Terima kasih ya. Makasih, Bu. Ya. Tante, sebenarnya Tante siapanya Rara sih? Kok tadi HP-nya Papa Rara ada di Tante? Sayang, Tante ini teman papanya Rara. Pasti kamu teman Rara ya? Yang tadi telepon. Iya bukan? Iya Tante. Sekarang Rara mau dibawa kemana? Rara mau dibawa ke rumah sakit, mau diobatin. Biar nanti Rara cepat sembuh dan kamu bisa main lagi sama Rara. Ya? Rumah sakitnya di mana sih Tante? Tunggu. Di rumah sakit Medika Insan Persada. Kalau gitu Tante duluan ya. Makasih ya sayang udah telepon. Iya Tante. Mamanya Rara harus tahu kalau Rara itu ada di rumah sakit. Dan dia gak nyaki-nyaki. Aku harus ke rumah Rara. Papa tenang dulu ya. Kalau Papa emosi, nanti keadaannya makin parah. Iya, Pak. Pak, maafin Mama ya, Pak. Kalau Mama nggak ke rumah Dina, ini nggak mungkin akan terjadi, Pak. Mama akan tahu. Pertama, Mama akan tahu Mama sudah dihina sama anak perempuan Mama. Dan setelah itu, anak lelaki Mama Arya menghina Mama juga. Coba menurut Mama, apa Papa masih bisa bahagia jalankan sisa-sisa hidup ini setelah Papa menyaksikan bahwa keluarga Papa hancur karena perbuatan anak kita yang tidak tahu diri, anak kita yang tidak pernah bersyukur,
Kita tidak perlu menerima sedekah dari mereka, Ma. Lebih baik Papa mati. Enggak, Pak. Maafin Mama ya, Pak. Jadi Mama pergi ke tempatnya Mas Aryo. Buat apa sih Mama ke sana? Ya Allah, apa yang bisa aku lakukan agar keluargaku kembali menjadi tenang dan bahagia? Gak banyak yang aku inginkan, ya Allah. Aku hanya ingin melihat keluargaku bahagia. Dan aku gak mau melihat keluargaku terus-terusan menderita seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yuri, kenapa sayang? Kok kamu nangis? Rara mana Rara? Tante, Rara masuk rumah sakit. Rara. Astagfirullahaladzim, Rara. Kenapa bisa sampai kayak gitu? Tadi aku lagi nyari Rara. Tiba-tiba Rara pingsan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Yudi, sekarang Rara dibawa ke rumah sakit mana? Rumah sakit Medika Insan Persada. Ya Allah. Maaf, Pak. Soraya ke rumah sakit Rara ya. Papa ikut, Soraya. Enggak, Pak. Papa ikut. Jangan, Papa enggak. Papa sama Mama biar di sini aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Soraya. Ya Allah, Rara. Ya Allah. Cobaan apa lagi nih? Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Bapak tenang dulu. Kondisi Rara sudah membaik. Yang dibutuhkan sekarang adalah perawatan dan istirahat yang cukup. Dan Bapak jangan lupa, Bapak harus menyelesaikan administrasi agar Rara secepatnya bisa dibawa pulang, Pak. Berarti saya bisa bawa anak saya pulang sekarang, dok? Tapi ingat, Rara harus istirahat yang cukup dan tidak boleh stres, Pak. Tolong dijaga kesehatannya, Pak ya. Iya, dokter. Terima kasih ya, dok. Sama-sama. Mari, Pak, Bu. Makasih ya, dokter. Ya, sama-sama. Sayang, aku makin sayang sama kamu. Makasih ya. Kamu udah menyelamatkan putriku. Iya, Mas. Sama-sama. Kena kamu Aryo. Dengan kejadian ini, kamu pasti bakal makin mencintai aku. Aku gak akan pernah melepaskan kamu. Kamu pasti akan menjadi milikku selamanya. Mbak, saya cari anak saya yang baru masuk rumah sakit ini. Namanya Rara Reskiana, umurnya 8 tahunan ya, Mbak? Iya, Bu. Tunggu sebentar di sini ya. Ya Allah. Tolong anakku. Lindungi dia, ya Allah. Selamatkan dia, ya Allah. Mbak, gimana Mbak? Ada, Mbak? Belum, Bu. Tunggu sebentar ya. Mbak kok lama banget sih, Mbak? Mbak tolong cepetan, Mbak. Saya khawatir itu anak saya loh, Mbak. Iya, Bu. Anak yang bernama Rara yang masuk di rumah sakit ini tuh banyak. Kami harus periksa dulu satu persatu. Rara, di mana kamu sayang? Gimana, Iya, Mbak? Bu. Maaf, ternyata dari data yang kami cek, anak yang Ibu cari sudah pulang dijemput keluarganya. Pulang? Iya. Mbak, nggak boleh pulang. Siapa yang izinin pulang, Mbak? Mbak, saya ini ibunya. Maaf, Bu. Menurut data, keluarganya yang menjemput.
Rara bahaya, Rara. Rara, bahaya. Biar aku di belakang, aku pegangin dia. Iya, Rara. Mama! Ma! Rara, kamu nggak boleh begitu. Nah, ini jalanan bahaya. Udah, kamu masuk mobil. Ayo, masuk. Kenapa sih jadi aku yang nyetir? Sementara nggak apa-apa kok. Kalau Lara kenapa-napa gimana? Mama, tante berhenti tante. Rara mau turun. Rara mau Rara. turun tante. Rara, udah dong, Rara. Aduh, tante. Rara mau sama mama. Tante berhenti tante. Rara mau turun. Rara mau Rara. sama mama. Rara, udah, Rara. Cukup, Rara. Rara! Rara! Bisa nggak sih dengerin Papa? Perlu nggak sih? Papa sampai bentak Rara seperti ini? Hah? Mau Papa marah? Iya! Maafin Papa ya, Rara. Papa nggak maksud buat begitu sama kamu. Nah, gitu dong Rara. Kamu tenang, jadi anak yang manis ya. Rara juga mau dipeluk mama, Pak. Rara, kamu kenapa sih mama terus? Udahlah, ini ada Papa kok. Papa yang akan ngurus kamu. Rara, kamu dengerin Papa ya. Papa itu sayang sama kamu. Papa nggak mau kamu kenapa-napa. Dan Papa yang akan rawat kamu. Nggak kayak mama kamu. Yang bisanya nelantarin kamu sampai kamu sakit. Kamu itu anak kesayangan Papa, Rara. Kamu lihat kan, Mama itu gak perhatian sama kamu. Kamu bisa sampai masuk rumah sakit. Itu artinya Mama kamu gak becus ngerawat kamu. Enggak, Pak. Ini semua bukan salah mama, Pak. Ini semua salah Rara. Bukan salah Mama kamu gimana? Jelas-jelas salah Mama kamu. Dokter bilang, kamu itu sakit karena kamu makan makanan basi. Berarti Mama kamu nggak bisa ngerawat kamu dengan benar. Makanya kamu jadi sakit. Ini semua bukan salah mama, Pak. Ini semua gara-gara Rara. Rara makan burger dari tong sampah. Apa nak kamu bilang kamu makan burger dari tong sampah? Lihat Papa. Mama kamu biarin kamu makan dari tempat sampah. Bukan, Pak. Bukan. Mama nggak tahu kalau Rara ngambil dari tempat sampah. Kok bisa ya dia nggak tanggung jawab kayak begini? Udah tahu Rara itu masih kecil. Masa makannya nggak diawasi? Seharusnya kita yang merawat Rara dari dulu, Mas. Kamu pikir deh, mana ada sih seorang ibu yang tega membiarkan anaknya itu makan dari tempat sampah. Kecuali ibu itu... Kamu betul. Semakin lama Rara di situ semakin nggak terawat dia. Kalau kita biarkan Rara lebih lama lagi, kita nggak akan tahu gimana nasib Rara sekarang, Mas. Kasihan Rara. Enggak, Pak. Mama tuh udah bikinin makanan yang lain untuk Rara. Rara, udah dong. Nggak usah bohong soal mama kamu. Nggak usah nutupin aib mama kamu. Mama kamu tuh salah. Dan Papa nggak pernah ngajarin Rara untuk bohong sama Papa. Mulai sekarang, Papa sama Tante Dina yang akan merawat kamu. Dan kamu nggak boleh lagi ke rumah Mama Soraya. Ngerti kamu? Nggak mau, Pak. Rara nggak mau. Rara masih mau pulang ke rumah Mama, Pak. Please, Pak. Rara mau pulang, Pak, ke rumah Mama. Ya ampun,
Kapan sih ini anak berhenti drama? Yang dengerin aja sampai pusing banget dengerin. Please, Mama di mana? Rara mau sama Mama. Rara! 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 Jangan Mas Aryo bawa Rara ke rumahnya. Astagfirullahaladzim, gimana mereka tinggal, ya Allah. Ya Allah, kasih petunjuk, ya Allah. Bu, anak saya diculik, Bu. Bu, tolong saya, Bu. Bu, anak saya. Bu, tolong, Bu. Anak saya segede anak Ibu ini, Bu. Saya pinjam handphone, Bu. Bu, saya mohon, Bu. Saya butuh handphone saya tadi hilang, Bu. Maaf ya, Bu. Pinjam HP orang lain aja ya, Bu ya. HP saya lobet. Bu, saya mohon, Bu. Saya butuh. Saya harus telepon sekarang juga. Ma, udah Ma, pinjemin aja. Ibu ini kasihan. Bentar ya, sayang. Dari siapa ini? Halo? Alhamdulillah, Ma. Wah, ternyata kamu, Soraya. HP kamu di mana? Ma, handphone Soraya hilang, Ma. Ma, tolong, Ma. Mama tahu kan, Mama tahu alamatnya Mas Aryo sama perempuan itu kan, Ma. Aryo? Aryo kenapa, Nak? Ma, nanti Soraya ceritain sekarang juga. Soraya mohon kasih nomor telepon Mas Aryo sama Soraya, Ma. Rana sama kamu kan? Ma, apa alamatnya, Ma? Alamatnya daerah Pasar Minggu. Apa? Mbak, pakai HP orang kok lama banget? Emang pulsanya gak mahal? Maaf, Bu. Maaf, Bu. Makasih. Kok mati? Hah? Mengapa kau tak mengerti halusnya perasaanku? Kau goreskan keraguan, namun ku menyayangimu walau hilang percayaku. Biar cinta menuntunku untukku. Rara, ayo turun. Jangan macam-macam ya. Iya, Pak. Untuk melepaskan belitan ular yang bernama Soraya, aku harus bisa merawat anak ular kecilnya terlebih dahulu. Sehingga lama-lama, racun ular Soraya di hidup Aryo akan pudar. Rara, udah dong, Rara. Udah dong, nurut sama Papa, Rara. Masih Rara nggak mau di sini. Rara sayang, Papa Aryo dan Mama Dina akan merawat Rara. Akan menjaga Rara seutuhnya dengan sepenuh hati. Jadi Rara harus jadi anak yang baik ya. Ini semua demi kebaikannya Rara. Ya? Enggak, Rara nggak mau. Rara maunya tinggal sama Mbak Soraya. Pasti Mama udah nungguin Rara di rumah. Jadi Rara harus pulang sekarang. Rara, kamu itu sekarang harusnya ganti baju. Kalau kamu nggak ganti baju, nanti kamu sakit, Nak. Dan kalau kamu sakit, Papa yang stres. Ayo ganti baju ya. Rara nggak mau, Pak. Rara maunya pulang ke rumah Mama. Mas, kamu ajak Rara ke kamar ya. Suruh dia istirahat. Rara sayang, kamu istirahat ya. Nanti aku nyusul. Itu anak kenapa bisa sampai di sini?
Satu-satunya kartu Soraya udah aku pegang. Kali ini anaknya. Maksud kamu apa sih? Soraya menggunakan Rara untuk Aryo pulang terus ke rumahnya. Supaya Soraya bisa ketemu sama Aryo terus. Tapi sekarang bocah penyakitan itu udah ada di sini. Dan semua kartu asnya Soraya udah hilang. Dan Aryo kesepenuhnya menjadi milik aku, Tante. Kamu yakin? Hah? Bisa ngurusin anak kecil kayak gitu? Ingat loh, ini anak penyakitan. Mungkin aku ini orangnya nggak sabaran, Tante. Tapi satu yang pasti, aku nggak mau kalah sama perempuan yang bernama Soraya. Lagi pula, Rara! Sekarang kita lihat siapa yang jadi juaranya di sini. Rara! Pak, Mama ada di sini, Pak. Enggak mungkin, Rara. Mas Aryo, Mas keluar, Mas. Mas balikin Rara sama aku, Mas. Keluar! Mas. Rara. Kamu lihat tuh, perempuan gak tahu diri itu udah berani mau ngerusak gerbang kita. Dipikir dia mampu? Mampu nggak mampu dia harus ganti. Aku nggak peduli gimana caranya. Rara pokoknya punya sama Mama. Rara, udah dong sayang, kamu jangan nangis lagi, ya. Rara, kamu gak kangen apa sama Papa? Papa kangen banget sama kamu. Papa udah beberapa hari ini pikirin kamu terus, sayang. Rara, kamu lihat deh rumah ini bagus. Ada pembantunya, makanannya juga enak. Gak kayak rumah kita yang dulu, kamu pasti akan suka di sini. Ini rumah Papa. Iya. Berarti Papa tinggal serumah sama tante jahat itu. Papa kenapa nggak ngajakin Oma sama Opa sih? Papa malah bawa orang lain. Papa kenapa jadi jahat juga kayak mereka? Papa nggak jahat, Rara. Papa... Ya Allah, kembalikan anak hamba ya Allah. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Di sini Allah. Sebelum kesabaran saya habis, kamu pergi dari sini sekarang juga. Nggak bakalan pergi dari sini sebelum Rara. Aku pergi sama saya. Rara? Rara? Pak, bukain Pak pintunya Pak. Rara mau ketemu Mama di luar Pak. Bukain pintunya Pak. Rara, di luar hujan deras, nak. Kalau kamu keluar, kamu bisa sakit nanti. Tolongin Papa dong, sayang. Kamu ngerti sama Papa. Papa nggak mau kamu sakit, nak. Papa jahat. Semenjak Papa tinggal sama tante jahat itu, Papa jangan dari ketularan jahat. Papa udah tinggal kita semua. Dengar, kamu boleh ambil segalanya, kamu boleh ambil apapun kecuali Rara. Rara itu anak saya. Saya ini yang mengandung Rara. Lepasin Rara, maksud saja lepasin Rara, tolong.
Kamu perhatiin nih perempuan. Dia pakai nangis di sini, ya dia keluarin emosinya, minta tolong sama kita. Kamu pikir drama kamu kemakan sama? Dina aku mohon Dina. Dina tolong Dina kembaliin Rara sama aku mohon Dina. Dina kasih Rara sama aku mohon. Aku mohon Dina, aku mohon. Rara. Awas ibu kalian berdua nih. Saya main sama bos saya ibu. Halo. Kenapa sih kamu? Soraya nelpon, kamu nggak kasih tahu sama papa. Pak, Mama nggak tahu kalau telepon itu dari Soraya. Karena nomornya bukan nomor Soraya, Pak. Pantes saja, perasaan papa nggak enak. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Papa pergi dulu. Pak, Papa! Ada apa kamu di sini? Kenapa kamu Soraya? Rara diambil Mas Aryo sama Rara? Dina. Rara diambil Aryo? Di mana sekarang Rara? Soraya! Aryo! Rara dibawa sama Mas Aryo sama Dina, Ma. Rara kenapa, Nak? Tadi Rara mau ikut Soraya pulang, Tapi kenapa Soraya? Ya Allah, apalagi yang harus kami hadapi? Lindungi kami ya Allah. Ayo Pak. Ayo, kita ke sana. Tunjukin tempatnya di mana. Ayo kita ke sana. Sekarang kita ke sana. Ayo sama-sama. Kita jemput. Lala! Pak, Lala, Pak. Kamu bandel ya sini. Lepasin Tara. Lepasin. Tara lepas. Bapak tutup, Pak. Hentikan. Kamu memang keterlaluan. Kamu perlakukan Soraya istri kamu dan anak kamu kayak begini. Keterlaluan kamu. Ini semua salah Papa. Udahlah Pak, Aryo nggak mau debat lagi. Mendingan Papa pulang sekarang. Bawa Soraya. Aryo lebih bisa ngurus Rara daripada Papa dan Soraya. Bukan salah Papa. Ini salah perempuan ini. Asal kamu tahu, perempuan ini yang sudah bikin kacau. Sudah bikin keluarga kita hancur gara-gara dia.
Dia sudah mengambil Soraya. Dan dia mengambil Rara. Nanti kau mesti lihatnya. Dia datang ke rumah membawa sini. Dasar kamu perempuan rendah. Kurang ada disebut di sini ya. Makin hina saya segala. Jangan deh, Rara. Bawa Rara. Dosa apa ya Allah saya ya Allah? Kenapa kita punya anak yang durhaka seperti dia ya Allah? Maafkan aku ya Allah. Pak. Maafin Papa ya nak. Papa melakukan ini karena Papa sayang sama kamu. Kalau kamu bersama mereka, kemungkinan kamu tidak akan selamat. Mereka miskin, nak. Mereka tidak akan pernah sanggup untuk bisa merawat kamu. Kamu harus ngerti. Sebelum perawatan intensif dilakukan, Mbak harus melunasi biaya ini dulu ya. Berapa biayanya? Sini. Astagfirullahaladzim, 5 juta. Mbak, ini pasti saya bayar, tapi saya mohon tolong lanjutkan pengobatan papa saya. Ini pasti saya bayar kok. Maaf Mbak, nggak bisa. Mbak harus melunasi ini dulu karena ini prosedur rumah sakit. Mbak, saya pasti kembali lagi, tapi saya mohon tolong lanjutin pengobatannya ya Mbak. Saya akan kembali secepatnya. Baik, saya akan tunggu. Aduh maaf ya Mbak ya. Mbak, nggak apa-apa Mbak. Maaf ya Mbak ya. Misi Mbak. Aku harus dapetin uang itu. Harus. Mungkin aku bisa dapetin uang itu di tempat kerja aku.